Dengan demikian, serangan pedang dahsyat yang dilancarkannya dinetralisir. Ia mengira Ye Beijing tidak mungkin mampu menahan serangan seperti itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia sepenuhnya dimanipulasi oleh Ye Beijing. Ayo, apa kau takut? Ye Beijing memberi isyarat dengan jarinya, membuat gerakan yang sangat provokatif ke arah Hua Ken. Baiklah, baiklah. Akan kulihat apakah trikmu yang tidak berguna itu mampu menahan serangan pedangku. Pedang? Ayo. Hua Ken tiba-tiba mengangkat tangannya. Pedang Xiao Yan bergetar hebat, dan pedang kutub timur melesat, mendarat di telapak tangan Hua Ken. Ye Beijing tak kuasa menoleh ke arah Xiao Yan. Ia tidak tahu bahwa ini adalah hadiah yang diberikan Hua Ken kepada Xiao Yan sebelumnya. Menerimanya begitu saja agak tidak sopan. Ini, ambil kembali pedang ini. Suara Xiao Yan terdengar dalam. Ini terutama untuk didengar Ye Beijing, agar tidak disalahpahami sebagai orang yang tidak tahu malu. Ye Beijing benar-benar pria dengan kecerdasan emosional yang tinggi, selalu selaras dengan istrinya. Pinjam saja untuk sementara. Jangan mengira dia orang baik. Kau akan mengerti siapa yang membantumu dan siapa yang mencelakaimu begitu kau melihatnya dengan jelas. Hua Ken tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam pedang timur inferior, auranya beberapa kali lebih kuat. Aura itu menyebar keluar. Meskipun pedang ini juga merupakan senjata ilahi di tangan Xiao Yan, efeknya sama sekali berbeda dibandingkan saat Hua Ken menggunakannya. Serangan Hua Ken barusan tampak ganas, tetapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Tentu saja, Ye Beijing berani memprovokasinya karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Di mata Xiao Yan, Ye Beijing adalah yang paling sulit dipahami. Klan obsesif terlalu istimewa, kebijaksanaan mereka benar-benar melampaui semua ras lain. Yang Mulia Kanan memiliki kebijaksanaan satu orang. Klan obsesif, kemudian, memiliki kebijaksanaan yang dimiliki oleh seluruh ras. Sekarang tampaknya ukuran klan obsesif jauh melebihi Xiao Yan, bayangkan dia memiliki begitu banyak orang seperti dirinya di alam Dewa Sembilan Langit. Jumlah makhluk di alam kuno iblis abadi tak terhitung, mencapai puluhan ribu atau bahkan ratusan juta, fakta yang benar-benar mencengangkan dan menakutkan. Xiao Yan semakin penasaran dengan pertarungan antara keduanya, ingin melihat siapa di antara kedua ahli tertinggi ini yang akhirnya akan dikalahkan. Dia tidak tahu siapa yang akan menang, meskipun pertukaran mereka berskala besar, Xiao Yan merasa seolah-olah keduanya hanya bermain-main. Mungkin mereka bersekongkol untuk menjebaknya, dia akan lihat, toh itu tidak akan mempengaruhinya. Hua Ken tidak berkata apa-apa lagi. Matanya menyala dengan cahaya abu-abu, dan aura abu-abu mematikan di sekitarnya melonjak liar ke pedang ekstrim timur, senjata ilahi yang pernah dia berikan kepada Xiao Yan, yang sekarang ada di tangannya. Pedang itu melepaskan kekuatan mengerikan yang jauh melebihi kekuatan sebelumnya. Ruang di bawah ujung pedang tidak lagi retak seperti korosi, sebaliknya. Melainkan hancur dan lenyap inci demi inci seperti kaca yang rapuh. Jun Lin Hua Ken meraung saat ia melepaskan serangan pedang yang bukan lagi sekadar aura pedang biasa. Ia tampak membawa kehendak alam ilahi sembilan langit, dengan keagungan tertinggi, seperti dewa yang memegang otoritas, turun dengan penghakiman terakhir. Aura pedang itu menakutkan, dengan paksa menyingkirkan bahkan dingin ekstrim yang tak pernah padam dari jurang es Xuanming. Konsep pembekuan langsung ditulis ulang, itu bukan lagi ditujukan pada Ye Beijing, melainkan untuk menghapus ruang waktu tempat ia berada, bersama dengan klon-klonnya yang tak terhitung jumlahnya, dari alam semesta ini. Xiao Yan merasakan guncangan hebat di jiwanya, seolah-olah ia telah menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan kembalinya seketika ke ketiadaan. Menara roh kekosongan bintang ungu dengan panik memperingatkannya di alam itu, mengingatkannya akan kekuatan penghancur yang terkandung dalam serangan pedang ini. Itu telah memicu menara roh kekosongan bintang ungu pada tingkat di luar pemahamannya, sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Xiao Yan. Dihadapkan dengan niat membunuh yang dahsyat, menyeluruh, dan maha kuasa ini,
senyum provokatif Yi Jianye di wajah cantik Beijing semakin menyeramkan. Alih-alih mundur, dia dengan anggun membuka lengannya untuk menghadapi cahaya penghancur dunia. Tangan putihnya yang ramping kini bergerak seperti penenun paling terampil. Tangan-tangan itu dengan cepat bergeser di udara, ujung jarinya menelusuri pola, setiap sentuhan menciptakan riak cahaya 7 warna yang hampir tak terlihat. Pola-pola yang tak terhitung jumlahnya, yang diresapi dengan prinsip-prinsip Dao Agung, muncul begitu saja di hadapannya. Saling terkait dan tumpang tindih, tubuhnya berkilauan dengan cahaya. Lingkaran cahaya 7 warna itu bergelombang sekali lagi, lebih padat dan mengalir dengan kesedihan yang mendalam dan tak terduga. Bodoh! Trik yang sama tampaknya masih berhasil melawanku. Melihat ini, seringai Hua Ken semakin dalam. Pedang ini disebut pedang kutub timur, yang mengandung esensi Dao tertinggi. Aku menolak untuk percaya bahwa pedang ini tidak dapat menembus perisai Guimu. Dia penuh percaya diri, kekuatan pantulan pedang di Beijing pasti akan lenyap seperti gelembung di hadapan pedang ini. Begitukah? Senjata sekuat ini seharusnya tidak dipamerkan. Tepat ketika dia memfokuskan pikirannya pada kekuatan ini, mendorongnya hingga batas maksimal dan bersiap untuk melepaskannya, Wash Asteris. Sebuah formasi pertempuran yang berasal dari jiwanya menyerang, seolah-olah kekuatan tak terlihat menyelimutinya dari segala arah, mengancam untuk melahapnya. Aku tahu kau akan menggunakan kekuatan kerasukan. Aku sudah melindungi pikiranku, cukup untuk melepaskan pedang ini. Mata Hua Ken menunjukkan tekad yang teguh, giginya terkatup, bertekad untuk melepaskannya apapun yang terjadi. Tetapi di saat berikutnya, lengannya bergetar. Tampaknya tidak dapat bergerak, tidak dapat melepaskan pedang. Apa? Kau masih berpikir bahwa setelah bertahun-tahun ini aku masih terjebak di tempat yang sama sepertimu? Pupil mata Hua Ken menyempit, menunjukkan pergumulan, seolah-olah dia benar-benar bisa berhasil jika dia mau. Ye Beijing, apakah kau benar-benar ingin memaksaku untuk bertindak? Hua Tan menegur dengan suara berat. Bukannya jika kita benar-benar bertarung, tidak ada di antara kita yang akan bahagia. Saat ini, aku hanya membantu tuanku melampiaskan amarahnya. Serahkan klonnya, dan aku akan mengampunimu. Ye Beijing berkata, perlahan mendekati Hua Ken dan merebut pedang Dongji dari tangannya. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil kembali apa yang telah diberikan. Kau tidak melakukannya dengan baik. Mata Hua Ken tampak ingin melahapnya, tetapi Ye Beijing tetap tenang dan tidak terburu-buru. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, terkejut. Hua Ken tampaknya benar-benar terkekang. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Alis Hua Ken berkedut, niat pedang meledak, dan bayangan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun di belakangnya. Ting Ye Beijing langsung menarik kekuatan penguasaannya dan menatap Hua Ken dengan senyum manis. Bertarung. Hentikan saja di sini. Sambil menghela napas, Xiao Yan merasa tidak sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Ia memutuskan untuk berpikir matang sebelum merugikan dirinya sendiri. Meskipun kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuhku, kau tidak akan mati, tetapi aku jamin perbuatan memalukanmu akan segera menyebar ke seluruh 9 alam. Saat itu, nama Nine yang Heavenly Venerable mungkin akan memiliki arti yang berbeda. Ye Beijing mengacungkan jarinya ke arahnya, menatap Hua Ken dengan serius. Namun, selama kau membantu tuanku menemukan klonnya, aku akan merahasiakan rahasiamu selamanya. Hua Ken menatap Ye Beijing. Ia bisa melihat bahwa Ye Beijing sangat marah, tetapi ia tidak langsung bertindak, menunjukkan bahwa ia ragu-ragu. Ia khawatir ia benar-benar tidak bisa membunuh Ye di sini. Kekuatan kerasukan Ye Beijing baru saja membuatnya takut. Ini pasti alasan mengapa Hua Ken ragu-ragu, bukan karena ia khawatir rahasianya akan terbongkar. Beritahu semua cendekiawan di dunia bahwa aku akan membunuh semua orang di dunia ini dan aku tidak akan mempermasalahkannya, karena kau harus berhenti membuat masalah.